Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat, terpujilah nama Tuhan. Kita kembali dipertemukan dalam program Renungan Harian. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita bersama-sama mempersiapkan seluruhnya hati dan pikiran kita, hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih atas semua kasih dan pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu bagi kami semuanya. Kami tetap menikmati berkat-berkat Tuhan, diberikan waktu dan kesempatan melihat dan menikmati penyertaan-Mu, kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Kami selalu mengucap syukur dan berterima kasih, selalu berharap kepadamu dan menyerahkan seluruh hidup kami. Kami rindu untuk terus memaknai hidup kami sebagai anak-anak Tuhan dan selalu merindukan kebenaran firman-Mu. Itulah yang akan kami baca, kami renungkan bersama. Olehnya Tuhan, layakkan kami, ampuni kami. Berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca saat ini dari Surat Kisah Para Rasul. Surat Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Kisah Rasul 10 ayatnya yang ke-34 sampai dengan 48. Demikian firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuasa Dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai Dia, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Amin, firman Tuhan.
Bapak Ibu, saudara-saudara, kita renungkan firman Tuhan dengan tema singkapkanlah pamanasai. Bapak Ibu, ketika kita membeli buah durian yang matang, apakah kita langsung memakannya? Tentu tidak, bukan. Pasti kita membuka kulitnya terlebih dahulu, sekalipun mungkin kita akan kesusahan, kepayahan membukanya. Karena kulitnya berduri, lalu kemudian setelah itu kita menikmati isinya yang harum dan enak, lezat. Nah, demikianlah adanya dengan Injil. Kabar sukacita yang menyelamatkan perlu untuk dibuka. Perlu disingkapkan apa makna, maksud, dan semua yang baik di dalamnya kepada semua orang, supaya semua orang bahkan dunia ini menerima dan menikmatinya. Kita harus mengakui bahwa itu tidak gampang karena berbagai faktor seperti latar belakang, siapa kita, kemudian kepada siapa kita harus memberitakan dan berani dan menyingkapkannya. Oleh kuasa Roh Kudus, Petrus dengan berani dan yakin berbicara siapa Yesus kepada orang Romawi yang hanya percaya pada dewa dan tunduk kepada kaisar. Bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi juga untuk mereka, untuk orang lain juga, untuk bangsa lain juga. Petrus menyingkapkan Injil dengan menjelaskan kesempurnaan Yesus sebagai anak Allah yang datang ke dalam dunia ini, mati, bangkit dan naik ke surga untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa dan kesalahannya. Nah, selain penyingkapan siapa Yesus, Petrus juga memberi kesaksian hidupnya yang berpusat pada Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Kita semua sama seperti Petrus yang diberi tugas yang sama, menyingkapkan siapa Yesus bagi dunia ini. Memberitakan Injil adalah tugas kita bersama, tentu berdasarkan Alkitab dan pengalaman rohani yang juga berpusat pada Kristus. Penyingkapan kita akan Dia akan membuat dunia ini juga menikmati kasih-Nya yang agung, yaitu keselamatan. Amin, firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita bersyukur dan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa, firman-Mu Engkau perdengarkan kembali kepada kami. Teguhkan, kuatkan kami menyingkapkan Injil kebenaran Kristus dalam hidup kami. Mampukan kami melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kami terus berserah menyerahkan hidup kami. Tuhan lah sendiri yang menolong, menyertai, memimpin, menuntun kami, menjaga dan melindungi kami, terutama di dalam keadaan-keadaan yang serba sulit, dalam pandemi COVID-19, dalam menghadapi realitas hidup yang tidak mudah, penuh dengan pergumulan-pergumulan. Olehnya Tuhan, kami mohon Engkau hadir menyertai, memberkati, menguatkan kami semuanya. Kami berdoa buat seluruh anggota jemaat-Mu di dalam segenap kehidupan mereka, dalam pergumulan mereka Tuhan, sertai pergumulan karena kenyataan pahit yang dihadapi keluarga Bapak Rudianto, keluarga Bapak Martin Minggu yang kehilangan istri terkasih dan jenazah sudah dimakamkan. Nyonya Lince Simon Tando, almarhumah, juga telah dimakamkan. Tuhan kiranya berkati segenap keluarga. Juga keluarga Bapak Yusuf Londong Padang yang berduka karena kehilangan ayah terkasih almarhum Bapak Yusuf Londong Padang. Kuatkan, teguhkan, hiburkan. Jenazah sudah dikebumikan. Keluarga Bapak John Paibang bersama dengan Bapak Ayub Paibang yang berduka cita karena kehilangan ayah terkasih, kematian ayah terkasih.
juga keluarga Ibu Reni Jimmy yang berduka karena kematian orang tua terkasih. Teguhkan, kuatkan, hiburkan mereka. Dan semua yang sakit, ada Papa Gat, ada Bapak Yosua Pakiding, Nyonya Ceha Dengan, Nyonya Esther Zainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Matius Ruru, Bapak Ges Octavianus, Ibu Bondang Lande, Ibu Giring Kalak Suso, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Eslak Burlawal, Nyonya Peter Tena, Saudari Novani Matu, Bapak Ambamu, Bapak Pendeta Kristoporus sampai Toding, Hendriani Hendrik, Bapak Yakobus Pagiling, Saudari Septiani Pratiwi, Bapak Devianus Petumawang, Saudari Rita, Saudari Gebi Lusito, Saudari Kesia Lusito, Nyonya Martin Barle, Henny Bungin, Ibu Penatua, Selvi Mangayu, Ibu Selvi Buang Silambi, Saudari Teresia, Bapak Yusuf El Samben, Bapak Mekanus Moni, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Hermin Bongga, Bapak M. Pasalongan, Nyonya Aceh Talane, Bapak Penatua Manase Pagiling, Saudara Naftali Minna, Ibu Mathilda Timisela, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Eli Roy Kapo, Ibu Ludia Pariallo, Bapak Penatua M. Tonapa, Ibu Berta Kendek, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Margareta Kobong, Omah Keti, Saudari Liliana, Bapak Filipus Silambi, Saudara Cakra Nalendra Sarira, Nyonya Naomi Martin Bunga, dan yang lainnya. Tuhan, berikan yang terbaik, anugerah kesembuhan kiranya Tuhan karuniakan bagi mereka. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, tugas dan pekerjaan kami. Tuhan berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan dan pendidikan, pelayanan kami dan kehidupan segenap warga jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan mengasihi, memelihara dan memberkati kami selalu. Kami juga berdoa semoga situasi pandemi COVID-19 segera berakhir. Nyatakan kuasa dan kasih-Mu, waktu-Mu yang indah itu. Kami percaya juga pemerintah bangsa dan negara kami, pakai mereka selalu Tuhan, ampukan mereka. Ampuni kami, sambut sempurnakan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita, Tuhan memberkati dan menganugerahkan sukacita. Shalom, sampai bertemu kembali.